Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Prawira dengan NRP 0520040072. Di sini saya akan menerangkan dengan proposal tugas akhir yang saya buat, yang berjudul Analisis Human Error sebagai penyebab kecelakaan kerja tower crane pada area konstruksi di Surabaya dengan menggunakan metode HFACS. Baik, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Area konstruksi di Surabaya. Area konstruksi di Surabaya merupakan salah satu kota yang juga banyak memiliki konstruksi pada setiap tahunnya. Pada setiap konstruksi kerja, banyak sekali perusahaan-perusahaan memanfaatkan alat-alat berat, terkhusus tower crane, yang dimana alat itu dapat membantu mengangkat aneka jenis material. Dalam data perusahaan X Kota Surabaya mencatat ada sebanyak 13 kasus kecelakaan konstruksi yang terjadi sepanjang tahun 2019. Angka kecelakaan yang tinggi ini kebanyakan disebabkan dari kurangnya pemahaman dan pengalaman K3 dalam area konstruksi yang berada di Surabaya. Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, maka memerlukan metode yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan adanya permasalahan ini, maka dipilih metode Human Factor Analysis and Classification System atau yang biasa disebut HFACS. Metode HFACS ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja. Cara menggunakan metode HFACS yaitu dengan cara melakukan checklist setiap kejadian untuk mengetahui faktor kejadian yang mempengaruhi suatu kecelakaan kerja. Setelah dilakukan checklist, kemudian dilakukan perhitungan odds ratio yang berfungsi untuk mengetahui seberapa besar nilai suatu kejadian yang berpotensi untuk terulang kembali. Setelah odds ratio didapat, maka dilakukan perhitungan confidence interval yang berguna untuk menunjukkan selang kepercayaan antara keterkaitan data yang dibandingkan. Selain itu, juga metode ini akan diperkuat dengan menggunakan metode 5WHYS. Metode 5WHYS digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Metode 5WHYS digunakan setelah didapat nilai tertinggi dari hasil pengolahan menggunakan HFACS. Kemudian dari nilai yang dianggap berpotensi berpengaruh untuk terulang kembali, maka dilakukan pengakaran masalah dengan tabel 5WHYS yang berguna untuk mendapatkan permasalahan dari suatu kejadian. Untuk menggunakan metode HFACS yang berguna untuk mengetahui faktor penyebab kejadian, maka peneliti melakukan analisis kecelakaan kerja selama 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dan didapat nilai kecelakaan kerja tertinggi terjadi pada kelalaian pekerja atau orang yang mengoperasikan crane, dengan nilai kecelakaan kerja sebanyak 17 kejadian. Setelah menggunakan metode HFACS, kemudian dilakukan pengakaran masalah dengan menggunakan metode 5WHYS dari nilai tertinggi yang didapat dari perhitungan HFACS. Penyebab kecelakaan tower crane yang mendominasi adalah adanya faktor kesalahan manusia atau human error. Oleh karena itu, metode Human Factor Analysis and Classification System atau yang biasa disebut HFACS ini dapat digunakan untuk melakukan analisis dan investigasi kecelakaan tower crane ini. Metode HFACS memiliki 5 level yang menjadi faktor utama untuk mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Rekomendasi perlu diberikan setelah analisis dan investigasi kecelakaan tower crane dilakukan dengan satu metode yang telah ditentukan. Pemberian rekomendasi turut dilakukan saat melakukan analisis dengan metode HFACS. Penelitian dilakukan pada area konstruksi di Surabaya. Penelitian dilakukan dengan satu metode yang dinilai efektif untuk mendapatkan hasil analisis dan investigasi kecelakaan yang kompleks. Setelah diberikan rekomendasi yang tepat, kecelakaan tower crane yang mendominasi di area konstruksi dapat berkurang, bahkan dapat mencapai zero accident. Kemudian untuk rumusan masalah,
Yang pertama, bagaimana analisis dan investigasi kecelakaan Tubruk Tower Crane pada area konstruksi di Surabaya menggunakan metode HFACS. Kemudian yang kedua, bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan setelah kecelakaan Tower Crane pada area konstruksi di Surabaya dilakukan. Kemudian tujuan. Yang pertama, mampu memahami hasil analisis dan investigasi kecelakaan Tower Crane pada area konstruksi di Surabaya menggunakan metode HFACS. Kemudian yang kedua, mampu memahami pemberian rekomendasi setelah analisis dan investigasi kecelakaan Tower Crane pada area konstruksi di Surabaya dilakukan. Manfaat yang pertama, dapat mengaplikasikan teknik analisis dan investigasi kecelakaan menggunakan metode HFACS. Kemudian yang kedua, dapat memberikan rekomendasi yang tepat setelah melakukan analisis dan investigasi kecelakaan. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada area konstruksi di Surabaya. Kemudian yang kedua, penelitian ini menganalisis penyebab kecelakaan Tower Crane pada area konstruksi di Surabaya dari faktor human error dan organisasi. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Swiss cheese. Investigasi kecelakaan atau peristiwa bertujuan untuk mengidentifikasi kegagalan dan memahami mengapa kecelakaan itu terjadi dan bagaimana pencegahannya agar tidak terjadi lagi. Analisis faktor manusia ke dalam semua aspek investigasi akan mendapatkan hasil yang jauh lebih koheren, sebagaimana dijelaskan oleh Reason. Kegagalan aktif adalah tindakan atau kelambanan operator yang diyakini menyebabkan kecelakaan tersebut. Kesalahan ini adalah tindakan terakhir yang dilakukan individu dan sering berakibat konsekuensi langsung serta tragis. Sebaliknya, kegagalan laten adalah kesalahan yang ada di dalam organisasi atau di tempat lain dalam rantai pengawasan yang mempengaruhi urutan kejadian tragis yang merupakan karakteristik kecelakaan. Tingkat pertama model Swiss cheese menggambarkan tindakan tidak aman dari operator yang menyebabkan kecelakaan. Sebagian besar penyelidikan kecelakaan fokus pemeriksaan kesalahan manusia mereka dan akibatnya di mana sebagian besar faktor penyebab ditemukan. Bagaimanapun, biasanya tindakan atau kelambanan individu yang dapat langsung dikaitkan dengan kecelakaan itu. Namun, menghentikan penyelidikan di sini hanya akan menggunakan sebagian dari cerita. Model Swiss cheese dari Reason sangat berguna dalam investigasi kecelakaan karena memaksa penyelidik untuk mengatasi kegagalan dan kondisi laten dalam urutan peristiwa penyebab kegagalan dan kondisi laten tertentu ini. Dijelaskan sebagai prasyarat untuk tindakan tidak aman. Demikian pula, pengawasan dapat mendorong kondisi operator yang tidak aman, dan pada akhirnya akan terjadi tindakan yang tidak aman. Model ini juga mempertimbangkan pengaruh organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja di semua tingkatan. Dengan demikian, bahaya dan risiko di semua tingkatan harus ditangani jika ada proses investigasi kecelakaan yang akan efektif. Human Factor Analysis and Classification System atau yang biasa disebut HFACS. Metode HFACS merupakan hasil pengembangan khusus dari model Swiss cheese oleh Reason, sehingga dapat digunakan sebagai alat kecelakaan investigasi dan analisis. HFACS secara khusus memaparkan 4 tingkatan kegagalan sebagai berikut. Yang pertama, unsafe acts. Tindakan tidak aman dari operator pekerja diklasifikasikan menjadi kesalahan atau errors dan pelanggaran, violation. Secara umum, kesalahan mewakili kegiatan mental atau fisik individu yang gagal untuk mencapai hasil. Tidak heran mengingat fakta bahwa manusia pada dasarnya membuat kesalahan. Tindakan tidak aman ini mendominasi sebagian besar basis data kecelakaan. Di sisi lain, pelanggaran mengacu pada pengabaian yang disengaja terhadap
aturan dan regulasi yang mengatur keselamatan. Kemudian yang kedua, precondition for unsafe acts. Tindakan pekerja yang tidak aman dapat secara langsung dikaitkan dengan sebagian besar kecelakaan yang terjadi. Namun, identifikasinya hanya berfokus pada tindakan yang tidak aman, seperti berfokus pada demam tanpa memahami penyakit yang menyebabkannya. Oleh karena itu, penyidik harus menggali lebih dalam mengapa tindakan tidak aman itu terjadi. Proses tersebut melibatkan analisis prasyarat tindakan tidak aman, yang mencakup kondisi pekerja, faktor lingkungan, dan faktor individu. Kategori kondisi pekerja ini terbagi menjadi kondisi mental yang merugikan, kondisi fisiologis yang merugikan, dan keterbatasan fisik atau mental. Lalu untuk kategori faktor lingkungan, terbagi menjadi lingkungan fisik dan lingkungan berbasis teknologi. Serta pada kategori faktor individu, terbagi menjadi komunikasi, koordinasi, dan perencanaan juga kebugaran untuk bertugas. Kemudian yang ketiga, unsafe supervision. Menurut Wickman and Seppel, model Swiss cheese ini mencakup pengawasan yang tidak aman. Hal tersebut juga mempengaruhi pekerja dan lingkungan. Dengan demikian, diidentifikasi hal-hal yang masuk dalam tingkat pengawasan yang tidak aman. Ini yaitu pengawasan atau supervise yang tidak memadai. Operasi yang direncanakan secara tidak tepat, kegagalan untuk memperbaiki masalah, dan pelanggaran pengawasan. Peran setiap supervisor adalah memberikan kesempatan kepada personelnya untuk sukses. Untuk melakukan ini, mereka harus memberikan bimbingan, pelatihan, pengawasan, insentif, atau apapun yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efisien. Sayangnya, ini tidak selalu mudah, juga tidak selalu dilakukan. Kemudian yang keempat, organizational influence. Keputusan yang salah dari manajemen tingkat atas dapat secara langsung mempengaruhi praktik pengawasan, serta kondisi dan tindakan operator. Sayangnya, kesalahan organisasi ini sering tidak diketahui oleh para ahli K3 atau staf HSI. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja yang jelas untuk menyelidikinya. Secara umum, kegagalan laten yang paling sulit dipahami berkisar pada masalah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya, iklim organisasi, dan proses operasional. Kategori pengelolaan sumber daya ini mencakup bidang pengambilan keputusan singkat perusahaan mengenai alokasi dan pemeliharaan aset organisasi, seperti sumber daya manusia, aset moneter, peralatan, dan fasilitas. Secara umum, keputusan perusahaan tentang bagaimana sumber daya tersebut harus dikelola. Biasanya didasarkan pada dua hal. Keputusan tersebut terkadang bertentangan antara tujuan keselamatan, dan tujuan operasi yang tepat waktu dan hemat biaya. Studi penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian yang relevan dengan kasus ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Makomulawin pada tahun 2017. Penelitian tersebut juga mengangkat topik tentang penyebab kecelakaan dan identifikasi kecelakaan tower crane. Penelitian tersebut dilakukan di gedung kantor SKPD pemerintah Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan menggunakan observasional dengan pendekatan kualitatif analitik melalui wawancara mendalam dan walkthrough survei serta penelusuran dokumen. Penelitian yang dilakukan Makomulawin berfokus pada hasil analisis hierarki proses yang menyebabkan penyimpangan sehingga terjadi kecelakaan. Kriteria expert judgment. Berikut berapa kriteria untuk expert judgment dalam penelitian ini. Yang pertama, berusia minimal 35 tahun. Kedua, memiliki pengalaman kerja 10 tahun. Yang ketiga, memiliki sertifikasi K3 umum. Dan yang keempat, pernah menjadi
staf ahli K3 dalam perusahaan. Bab 3, metodologi penelitian. Penyusunan tugas akhir memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis melalui metode penelitian, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap identifikasi awal. Tahap identifikasi awal yaitu dengan pemaparan latar belakang topik yang diangkat dalam penelitian, perumusan masalah sebagai hal yang akan diteliti, penetapan tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian tersebut, serta penentuan batasan masalah yang ada dalam penelitian. Kemudian identifikasi dan perumusan masalah. Tahap identifikasi dan perumusan masalah dilakukan sebagai langkah awal untuk mengangkat topik yang akan dibahas. Adapun masalah yang beberapa kali terjadi adalah kecelakaan tower crane. Pada beberapa pekerjaan konstruksi, karena adanya masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan yang melatar belakanginya, kemudian merumuskan permasalahan dengan jelas untuk menentukan langkah penelitian ke depan. Kemudian penetapan tujuan, manfaat, dan batasan masalah penelitian. Tahap penetapan tujuan dan manfaat penelitian merupakan pengembangan dari perumusan masalah berupa rincian hasil yang diharapkan dengan adanya penelitian. Penetapan tujuan dan manfaat penelitian harus sama dengan poin-poin yang telah disampaikan pada rumusan masalah. Hal itu ditetapkan agar pemecahan masalah dapat direncanakan secara tepat dan sistematis. Kemudian untuk batasan masalah disertakan agar penelitian memiliki batas yang jelas tentang apa saja yang ada maupun tidak ada dalam penelitian. Studi literatur dan studi lapangan. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan dari penelitian dan mempelajari metode yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Literatur dapat diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan, manual book, referensi jurnal, atau dari sumber internet. Selain itu, studi terhadap penelitian-penelitian yang telah ada juga dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ke depan. Metode analisis dan investigasi kecelakaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode HFACS. Studi lapangan. Studi lapangan merupakan salah satu tahapan penting pada penelitian ini. Hal itu karena dengan studi lapangan, peneliti dapat memperoleh data dan informasi secara rinci terhadap kondisi objek penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem atau objek yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu tower crane, dan berbagai hazard di sekeliling tempat terjadinya peristiwa kecelakaan tower crane yang diteliti. Kemudian masuk ke tahap pengumpulan data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yang berasal dari sumber asli, berupa opini individu, opini kelompok, hasil observasi terhadap objek atau hasil pengujian. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa teknisi pengoperasian crane untuk mengetahui opini mereka tentang kasus kecelakaan, serta wawancara kepada pimpinan konstruksi dan ahli K3 yang bertanggung jawab pada area konstruksi. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara. Dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasi atau tidak. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data laporan kecelakaan tower crane dan laporan hasil investigasi kecelakaan tower crane tersebut. Tahap pengolahan data. Yang pertama, mengklasifikasi penyebab kecelakaan dengan metode HFACS. Analisis dan investigasi pertama yang dilakukan adalah dengan mengklasifikasikan penyebab kecelakaan tower crane pada area konstruksi di Surabaya. Dilakukan dengan metode HFACS.
Metode FHCS memiliki 4 level yang kemudian dijabarkan lagi masing-masing menjadi beberapa bagian rinci penyebab permasalahan. Kemudian menentukan persentase penyebab kecelakaan. Penentuan persentase penyebab kecelakaan sesuai dengan hasil dari klasifikasi FHCS sebelumnya. Setelah dilakukan perhitungan dari masing-masing level, kemudian dihitung persentase setiap level. Dengan hasil tersebut dapat diketahui level manakah yang memiliki persentase terbesar penyumbang penyebab kecelakaan tower crane pada area konstruksi. Kemudian memberikan rekomendasi. Langkah selanjutnya setelah analisis dan investigasi selesai adalah pemberian rekomendasi berdasarkan akar masalah. Pemberian rekomendasi dilakukan untuk memberi solusi perbaikan untuk dilakukan di masa mendatang, agar kasus kecelakaan tower crane pada area konstruksi di Surabaya berkurang hingga tidak terjadi lagi. Kemudian tahap pembuatan kesimpulan dan saran merupakan tahap terakhir dalam sistematika penyusunan tugas akhir. Keseluruhan data dirangkum menjadi poin-poin untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan di awal untuk menjadi kesimpulan. Selain itu, diberikan pula saran sebagai sarana mengembangkan penelitian maupun perbaikan dari pihak konstruksi untuk menjaga terjadinya kecelakaan tower crane kembali. Ini adalah diagram alir penelitian. Dan ini adalah jadwal pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bab 4, hasil dan pembahasan. Dari kasus-kasus yang terjadi pada area konstruksi di Surabaya sepanjang tahun 2021, peneliti memfokuskan analisa pada kecelakaan yang berulang, di mana masing-masing penyebab lebih mengarah kepada persamaan jenis pekerjaan. Untuk kasus utama terjadi pada yaitu tower crane. Berikut ini adalah tabel hasil analisis berdasarkan metode FHCS setelah dilakukan wawancara kepada korban. Yang didapat, yang pertama unchieved X of errors operator, yaitu gagal mengawasi para pekerja. Kemudian kurangnya pengetahuan sistem dan prosedur. Kemudian precondition for unchieved X. Kemudian environment factor, yaitu bising. Kemudian personal factors-nya, yaitu mengantuk dan tidak fokus. Kemudian condition of operator, yaitu terlalu percaya diri sehingga kurang berhati-hati selama bekerja. Kemudian unsafe supervision, gagal untuk mengidentifikasi bahaya. Kemudian yang terakhir organization influence, kurangnya penjelasan tentang SOP dan prosedur kerja kepada para pekerja. Kemudian kurangnya pengawasan selama pekerja bekerja dengan risiko kerja tinggi. Berdasarkan hasil dari FHCS di atas, bagian besar penyebab kecelakaan kerja karena human error, yang mana kurangnya pengawasan terhadap para pekerja dan kurangnya pemahaman pekerja terhadap prosedur kerja dan SOP. Para pekerja juga kurang berhati-hati selama bekerja sehingga menyebabkan para pekerja tidak dapat mengidentifikasi adanya bahaya. Dari analisa kecelakaan kemudian diklasifikasikan dengan FHCS dan mengelompokkan dalam bentuk grafik sehingga dapat diketahui kesalahan atau pelanggaran yang dominan terjadi pada beberapa kasus yang dianalisis. Gambar penyebaran tipe-tipe kesalahan menggambarkan bahwa unsafe X operator dan precondition for unsafe X menggunakan merupakan faktor utama yang menyebabkan tindakan tidak aman yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Kemudian berikutnya adalah organization influence, kemudian unsafe supervision. Baik, terima kasih. Itu merupakan presentasi dari saya tentang proposal TA yang saya buat.